sebetulnya nenek moyang kita, manusia-manusia awal dulu itu makannya 1 kali sehari. Kebiasaan makan 3 kali sehari itu ternyata tidak sesuai dengan fitrah alami manusia. Tapi sekarang ada inspirasi baru tentang apa yang disebut israf. Berlebih itu kita jadi penasaran seberapa banyak yang disebut berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita lanjut membahas inspirasi Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adama khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya adalah, wahai anak-anak Adam, kenakanlah perhiasanmu setiap kamu pergi ke masjid, dan makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Biasanya dalam tafsir, antara lain tafsir At-Tabari, itu disebutkan ayat ini berkenaan yang pertama tentang orang-orang jahiliyah yang tawaf dengan telanjang bulat, dan kemudian diperintahkan khudzu zinatakum, kenakanlah pakaianmu, perhiasanmu adalah yang menutup aurat. Maknanya itu. Kemudian tentang makanan, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Itu dalam tafsir diartikan makanlah dan minumlah, tapi jangan makan yang dilarang, yang haram. Jadi ditekankan tentang keharaman. Itu disebut israf, berlebihan karena memakan dan minum yang haram. Tapi sekarang ada inspirasi baru tentang apa yang disebut israf. Berlebih itu kita jadi penasaran seberapa banyak yang disebut berlebihan. Kita sudah terbiasa makan sehari 3 kali. Jadi kalau berlebihan, kalau 4 kali, 5 kali, atau di sela-selanya diisi dengan cemilan, apakah itu yang berlebih? Ternyata ada satu temuan bahwa sebetulnya nenek moyang kita, manusia-manusia awal dulu itu makannya 1 kali sehari. Mereka harus berburu dulu, harus bercocok tanam dulu, baru bisa makan. Jadi kebiasaan makan 3 kali sehari itu ternyata tidak sesuai dengan fitrah alami manusia. Sejarah mulainya sarapan itu ada yang menyebutkan bahwa dulu manusia juga kadang-kadang sarapan. Ada di tradisi-tradisi setiap suku bangsa itu ada makan pagi atau awal hari, tapi tidak pernah dijadikan standar. Tahun 1910 ada seorang raja minyak Amerika Serikat namanya John Rockefeller. Itu kaya sekali. Dia itu membiayai suatu riset penelitian oleh para ahli, didanai, yang hasilnya diarahkan untuk
manusia itu lebih banyak makannya demi industri makanan yang akan dibangkitkan. Jadi tujuannya bukan sesuai dengan fitrah manusia, tapi demi industri. Ya, bisa ditebak akhirnya hasil penelitian itu bahwa sarapan itu sangat penting. Sarapan adalah saat makan yang paling penting untuk mengawali hari. Dan hasilnya tahun 1917 itu industri sereal yang namanya Kellogg itu jadi maju industrinya. Karena dia industrinya maju, dia perlu pemasaran yang lebih besar lagi. Untuk itu dia mendekati pemerintah Amerika, kemudian dokter-dokter, dan melalui media saat itu digembar-gemborkan tentang wajibnya sarapan kalau mau sehat. Sehingga antara 1917 sampai 1930 itu kampanye besar-besaran, dan hasilnya orang makan 3 kali sehari. Diikuti oleh seluruh dunia. Produknya adalah karbohidrat meningkat, insulin melonjak, dan tahun 2000 penyakit diabetes dan obesitas itu sudah menjadi standar yang di Amerika sudah biasa orang kegemukan. Sebelumnya tidak pernah ada sepanjang sejarah manusia ya penyakit-penyakit seperti itu. Itu 25 tahun yang lalu sudah menjadi penyakit umum akibat dari makan 3 kali sehari. Ya. Islam itu 14 abad yang lalu sudah mengajak manusia kembali ke fitrah dengan perintah saum Ramadan, diingatkan. Jadi makan cukup 2 kali maksimal ya, waktu iftar dan waktu sahur. Itu sebetulnya kembali ke fitrah asli manusia yang cukup 1 kali atau 2 kali sehari. Jadi saum Ramadan ditambah dengan saum-saum sunnah 6 hari bulan Syawal, ada saum Senin Kemis, saum Nabi Daud. Itu adalah ajaran-ajaran agama. Sebelum Nabi Muhammad SAW juga dikenal. Ajaran-ajaran untuk menahan makannya dikurangi. Jadi mudah-mudahan mulai Ramadan ini kita kembali ke fitrah asli. Idul Fitri itu merayakan kembalinya kepada fitrah. Antara lain fitrah makan cukup 2 kali sehari. Wallahu a'lam.